Selamat datang di channel Roman Kehidupan, channel yang menceritakan novel dengan judul Kaya Dalam Semalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 407. Gadis muda semuanya bagus. Apakah aku bisa berbohong padamu? Kata Qin Lang dengan dingin. Aku beritahu kamu, ayahmu sudah diculik dan keselamatanmu juga sudah bermasalah untuk saat ini. Aku sekarang bertanggung jawab untuk melindungimu. Selama 3 bulan ini, kamu harus menuruti pengaturanku. Jika tidak, aku tidak bisa menjamin apakah kamu masih bisa bertemu dengan ayahmu atau tidak. Hah, ayahku sudah bermasalah. Air mata Huang Rong mengalir dan Huang Rong bisa menghentikannya. Awalnya, masalah ayahnya Huang Rong adalah sebuah rahasia, tetapi setelah melihat niat Huang Rong yang demikian, Qin Lang memutuskan untuk menceritakan masalah ini secara terbuka padanya. Jika tidak, dia akan memiliki niat yang tidak diperlukan. Dia menjaga Huang Rong atas kebaikan Huang Rong yang pernah menyelamatkannya. Adapun tentang masalah pemikiran gadis di masa remaja, dia tidak punya waktu untuk menyelesaikannya. Selama Huang Rong bisa diajak kerja sama, itu akan baik-baik saja. Saat ini, ponsel Qin Lang tiba-tiba berdering. Tuan Qin, apa yang baru saja Anda katakan telah berada di luar cakupan kesepakatan kita. Anda tidak bisa memberitahu Huang Rong tentang masalahnya yang sebenarnya. Kata-katanya sangat sopan, tetapi Qin Lang merasa sangat kesal. Oh, apa yang harus kulakukan? Kamu bisa segera membatalkan kesepakatan kita dan aku akan meninggalkan SMP Huajie. Sekarang, kata Qin Lang dengan santai. Bukan, maaf, Tuan Qin, Anda sudah salah paham dengan maksud kami. Suara di sana terdengar sedikit tergesa-gesa, tidak ada cara lagi. Orang yang punya kemampuan selalu memiliki emosi. Qin Lang langsung menutupi panggilannya. Lalu dia mendekati Huang Rong dan memelototi Huang Rong seperti mata banteng. Hah? Huang Rong menjadi panik. Ada apa yang terjadi pada guru Qin ini? Apakah guru Qin ini akhirnya telah menemukan kecantikannya dan sifatnya yang jahat sudah keluar? Apa yang kamu lakukan? Aku tidak. Huang Rong ingin berjuang, tetapi dia menyadari bahwa dirinya sendiri tidak memiliki kekuatan untuk melawannya, melainkan merasa sedikit senang. Harus dikatakan bahwa meskipun Huang Rong baru saja berusia 17 atau 18 tahun, tetapi perkembangan di tubuhnya hampir sama dengan seorang gadis yang berusia 20-an tahun. Ciri khasnya adalah seksi dan seluruh tubuhnya seperti botol kaca Coca-Cola. Lagi pula, pakaian Huang Rong juga sangat trendy. Dadanya yang besar dan celananya yang ketat dapat menonjolkan sosok tubuhnya. Wajahnya yang penuh dengan semangat muda yang tak berujung juga terlihat sangat menarik orang, yang membuat para pria termenung. Namun, apa yang dipikirkan oleh Qin Lang sama sekali tidak sama dengan Huang Rong. Ada kesan kemarahan di dalam hatinya sekarang, karena orang itu telah memasang CCTV di tubuh gadis itu. Jika tidak, bagaimana bisa orang itu bisa meneleponnya saat mereka sedang mengobrol? Sudah jelas bahwa orang itu telah mendengar percakapan antara dia dan Huang Rong. Setelah menutupi panggilan, mata Qin Lang tertuju pada tubuh Huang Rong untuk mencari jejak dari CCTV itu. Qin Lang berpikir bahwa orang-orang itu benar-benar tidak masuk akal. Jika terus menyembunyikan kebenaran dari masalahnya pada Huang Rong, masalahnya akan semakin bertambah banyak untuk kedepannya. Kalau begitu, mengapa Qin Lang harus meminta Huang Rong untuk menuruti pengaturannya dalam berbagai hal? Bagaimana Qin Lang akan menjelaskannya kepada dunia? Lakukan saja tanggung jawabnya sendiri. Adapun tentang hal lainnya, Qin Lang sama sekali tidak tertarik. Saat ini, Huang Rong berdiri di depan Qin Lang. Wajahnya seperti pipi persik dan alis matanya penuh dengan kasih sayang. Qin Lang sangat tampan, sampai membuat Huang Rong sedikit tercekik. Aura yang kuat dan manis dari pria itu membuatnya merasa bahwa dialah yang paling bahagia di dunia ini. Qin Lang menatap tubuh Huang Rong selama puluhan detik dan kemudian dia telah melihat sesuatu. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya ke dada Huang Rong dan mengambil satu barang.
lalu dia melemparkannya ke tanah dan CCTV itu langsung kehilangan fungsinya. Barang itu adalah liontin di leher Huang Rong. Ketika Qin Lang menarik liontin itu, Huang Rong tanpa sadar menghindarinya, tetapi gerakan Qin Lang begitu cepat, sehingga Huang Rong sama sekali tidak bisa menghindarinya. Jantung Huang Rong berdebar-debar, meskipun dia buru-buru menghindarinya. Tetapi tubuhnya telah disentuh oleh Qin Lang, yang membuatnya malu sampai tidak berani melihat Qin Lang lagi. Itu, bagaimana bisa ayahku diculik? Siapa yang menculiknya? Huang Rong memalingkan wajahnya dan tidak berani menatap Qin Lang langsung, kemudian dia menanyakan pertanyaan yang paling dia ingin tanyakan. Huang Rong tahu bahwa ayahnya sendiri telah menguasai beberapa bioteknologi yang sangat mutakhir. Tetapi mengenai siapa yang menculik ayahnya dan bagaimana dengan situasinya sekarang, dia ingin menanyakan semua pertanyaan ingin dengan sangat mendesak. Qin Lang menggelengkan kepalanya, pertanyaan ini bukanlah sesuatu hal yang harus diketahui oleh seorang gadis, apalagi dia juga tidak sepenuhnya tahu tentang hal itu dan juga tidak bersedia untuk mencari tahu. Tanggung jawab Qin Lang adalah melindunginya. Adapun tentang yang lainnya, Qin Lang malas untuk peduli. Padanya, Huang Rong membungkuk dan melihat liontin itu. Liontin itu masih sangat baru. Dia mengingat bahwa ada suatu hari, dia bertemu dengan seorang tante dari tempat kerja ayahnya dan tante itu memberi liontin ini kepada Huang Rong. Tentu saja, Huang Rong sebelumnya tidak pernah tahu bahwa setiap gerakannya berada di bawah kendali orang itu. Kembali dan belajarlah, kata Qin Lang dengan dingin. Oke, Huang Rong menepuk dadanya, lalu menghela nafas dengan panjang dan berjalan menuju kelas yang jauh dengan suasana hati yang sangat rumit. Singkatnya, semuanya ada di sana. Zhu Junwen sedang menunggu aksi berikutnya dari kelas 12F, yaitu mogok belajar. Saat ini adalah jam pelajaran dari guru. Liang Liyun yang cantik. Liang Liyun buru-buru berjalan di koridor menuju kelas 12F. Saat ini, dia telah menemukan bahwa ada beberapa guru yang telah menunggu di depan pintu kelas 12F, terutama guru Zhu Junwen yang berdiri di paling depan. Liang Liyun memiliki kesan yang sangat buruk terhadap Zhu Junwen. Semuanya ini karena Zhu Junwen pernah melakukan sesuatu hal pada dirinya sendiri di malam yang gelap hais. Meskipun wajah Zhu Junwen telah tergores olehnya dan tujuan Zhu Junwen juga sudah gagal, tetapi sejak saat itu, Liang Liyun sudah mengenali kepribadian Zhu Junwen. Setelah itu, Zhu Junwen menjelaskan bahwa dirinya sendiri sudah mabuk pada hari itu, apalagi dia juga menamparkan dirinya sendiri, tetapi Liang Liyun tidak akan pernah melupakan malam itu. Saat melewati Zhu Junwen, Liang Liyun hanya mengangguk kepada beberapa guru atas kesopanannya. Tentu saja itu juga termasuk waka bidang kurikulum. Saat ini, Zhu Junwen merasa sangat bangga. Guru Liang, lebih baik kamu tidak perlu masuk lagi. Aku mendengar murid di dalam berkata bahwa mereka akan menjalani aksi mogok belajar untuk mengekspresikan protes mereka terhadap Qin Lang. Lia, iya, kami juga pernah mendengarnya, sehingga kami bergegas kemari untuk menangani kejadian yang tak terduga. Sekelompok guru juga membuat ekspresi yang khawatir, yang membuat Liang Liyun merasa mual untuk melihatnya. Zhu Junwen pasti datang untuk melihat lelucon, dia malah berpura-pura begitu benar. Liang Liyun tersenyum, lalu dia mendorong pintu kelas dan hendak akan menghadapi segalanya. Hehe, tunggu saja, pasti akan bermasalah nantinya, lihatlah bagaimana Qin Lang mengakhirinya. Liu Susheng berdiri di sana dengan suasana hati yang menyegarkan. Anak itu pasti masuk ke sini melalui koneksi. Apakah dia mengira dirinya sendiri sudah begitu hebat untuk menjadi wali kelas? Guru pendidikan jasmani lagi, sial, aku ingat bahwa Qin Lang itu adalah orang yang lemah. Bagaimana mungkin dia memiliki kualifikasi menjadi guru pendidikan jasmani? Zhu Junwen sangat meremehkan Qin Lang dan ekspresi yang menghina muncul di wajahnya. Kesannya terhadap Qin Lang masih berhenti di saat Qin Lang berada pada titik terendah di masa lalu. Sebenarnya, itu adalah uji pelatihan yang sengaja dibuat oleh keluarga Qin untuk Qin Lang. Zhu Junwen berpikir bahwa dirinya sendiri jauh lebih mampu daripada Qin Lang. Bab 408.
Jika bersedia untuk bertaruhan, harus rela untuk kalah. Keduanya bersekongkol sambil menantikan pertunjukan bagus di koridor luar. Liang Liyun sudah masuk sekian lama, tetapi masih belum ada sesuatu hal yang terjadi di dalam kelas 12F. Zhu Junwen memeluk dadanya dan tidak terburu-buru. Saat ini, ketika murid-murid kelas 12 bertemu dengan Liang Liyun, itu bagaikan melihat udara. Ada murid yang sedang mengangkat kaki, mendengkur, bermain ponsel, melukis wanita cantik dan mengobrol, yang terlihat sangat bervariasi. Liang Liyun sudah berteriak untuk mulai belajar, tetapi disiplin kelas tidak ada perubahan sedikit pun. Kemudian, dia hanya bisa membuka buku dan seolah-olah sedang berceramah dengan udara, namun, hatinya merasa lega, karena sepertinya tidak ada tanda-tanda tindakan yang signifikan di bawahnya dan juga aksi mogok belajar yang dikatakan oleh Zhu Junwen dan Liu Susheng seharusnya tidak akan terjadi. Kalau begitu, guru Qin yang baru datang itu seharusnya sudah aman. Suara ceramah Liang Liyun menyebar dari dalam kelas ke luar koridor dan Zhu Junwen adalah orang yang pertama kalinya tercengang. Sepertinya naskahnya tidak diatur seperti ini, mengapa Raja Iblis di dalam sana tidak bertindak? Tunggu saja. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Sudah 5 menit dan tidak ada apapun yang terjadi. Aksi mogok belajar yang intens dari para murid masih belum muncul. 10 menit kemudian, suara Liang Liyun yang sedang berceramah tiba-tiba berhenti. Seharusnya sudah mulai. Zhu Junwen menyipitkan matanya dengan sangat gembira, namun, tidak ada apapun yang terjadi. Mungkin saja guru Liang sedang mencoba yang terbaik untuk menenangkan para murid itu, tetapi penenangannya itu tidak berguna. 15 menit kemudian, semuanya berjalan seperti biasa tidak mungkin. Apa yang kalian lakukan di depan pintu? Terdengar suara Qin Lang dari belakang 9. Hei kamu yang bermarga Qin, sebentar lagi akan ada pertunjukan yang bagus, apakah kamu ingin melihatnya? Kata Liu Susheng sambil menyeringai. Qin Lang berjalan mendekatinya, hormatilah orang, atau tidak kamu akan mendapatkan pembalasan karma. Sial, aku adalah orang yang mendukung paham materialisme, aku tidak percaya. Kata Liu Susheng dengan jijik. Ayo, siapa yang memukuliku? Liu Susheng tiba-tiba merasa bagian belakang kepalanya dipukul dengan keras, lalu dia berbalik dan melihat Zhu Junwen yang memelototinya. Wakazu, mengapa kamu memukulku? Tanya Liu Susheng dengan depresi. Tidak ada. Zhu Junwen merasa dirinya sendiri tidak bersalah. Liu Susheng menyentuh kepalanya dan ada benjolan yang sangat menyakitkan di atasnya. Hanya ada Zhu Junwen yang berdiri di belakangnya sendirian. Seharusnya Zhu Junwen tidak punya alasan untuk memukulnya. Mungkinkah itu adalah hantu? Aku sudah bilang, akan ada pembalasan karma. Qin Lang tersenyum. Kamu jangan sombong, kamu akan tahu nantinya. Kata Liu Susheng sambil mengusap kepalanya. Saat ini, Zhu Junwen ikut bergabung. Qin Lang, jangan kira kamu bisa berdiri dengan tegak di SMP Huajie. Jika ada aku di sini, kamu harus keluar dari sini. Tatapan Zhu Junwen penuh dengan kesan menghina yang sangat berat terhadap Qin Lang. Oke, aku malah ingin melihat metodemu. Qin Lang tampaknya seperti orang bodoh. Qin Lang yang sekarang sudah bisa membunuh Zhu Junwen secara tiba-tiba. Tetapi Qin Lang tidak ingin menyentuhnya sekarang. Dia ingin membiarkan Zhu Junwen mengeluarkan semua energinya. Setelah itu, Qin Lang berbalik dan pergi. Sosok bayangan punggungnya tinggi dan tampan. Awalnya, ada beberapa guru di koridor, tetapi sekarang mereka telah menyadari bahwa tidak ada pertunjukan bagus yang bisa dilihat, sehingga mereka langsung bubar. Hanya ada Zhu Junwen dan Liu Susheng yang menantikannya dengan tergila-gila. Setengah jam sudah berlalu dan masih belum ada sedikit gerakan apapun di dalamnya. Kaki dari mereka berdua sudah terasa sedikit mati rasa untuk berdiri di luar koridor. Hingga suara bel telah berbunyi, Liang Liyun baru saja berjalan keluar sambil tersenyum dan kemudian murid-murid dari kelas 12F juga berjalan keluar. Zhu Junwen dan Liu Susheng baru saja tahu bahwa semuanya adalah ilusinya, tidak ada satu hal pun yang terjadi. Hei, Guru Liang, tunggu dulu, Liu Susheng mengejarnya.
Apakah tidak ada tindakan yang aneh di dalam kelas 12F hari ini? Tanya Liu Susheng. Tidak ada, tindakan aneh apa yang Anda inginkan? Liang Liun menyeringai dan berkata, apakah kamu ingin ada sesuatu hal yang terjadi pada kelas 12F? Apakah ini adalah pemikiran yang harus dimiliki oleh seorang guru? Setelah Liang Liun melontarkan dua kalimat itu, dia berbalik dan pergi dengan jijik, yang membuat Liu Susheng dan Zhu Junwen terlihat seperti dua orang badut. Sial. Zhu Junwen mengutuknya. Setelah kita mengusir orang yang bermarga Qin itu keluar, kita juga harus mengusir Liang Liun itu. Mereka berdua masih menunggunya dengan tergila-gila. Hingga waktu pulang sekolah, situasi di kelas sana masih sangat tenang, yang tidak ada bedanya seperti biasanya. Siang harinya, Liu Susheng dan Zhu Junwen sama sekali tidak punya nafsu makan. Mereka mulai menantikannya hingga sore harinya, di dalam ruangan kantor. Mengapa kelas 12F begitu normal hari ini? Ini tidak sesuai dengan gaya mereka yang biasanya bukan. Lia, aneh sekali, tunggu saja. Sore hari ini akan segera dimulai, menjelang fajar adalah yang paling gelap. Benar, bisakah orang bodoh yang tidak berpengalaman itu bisa mengendalikan kelas 12F? Tidak mungkin itu, tunggu saja pertunjukannya di sore harinya. Sekelompok guru yang bertaruhan dengan Qin Lang merasa penuh percaya diri, akibatnya, sore harinya di saat jam pelajaran pertama, kedua dan ketiga. Suasana di kelas tenang, hingga kelas sore usai, suasananya masih tenang, di saat jam pelajaran yang paling terakhir, Zhu Junwen menunggu murid-murid dari kelas 12F keluar dari kelas dengan cemas. Ini adalah momen yang sangat kritis, karena jika tidak ada sedikit gerakan pun di kelas 12F sepanjang hari ini, maka bukan Qin Lang yang malu, melainkan dia dan sekelompok guru lainnya. Pada akhirnya, Zhao Xing keluar dengan satu teman sekelasnya. Zhao Xing, ada apa dengan kalian? Bukannya kalian sudah sepakat untuk mogok belajar? Zhu Junwen marah dan bergegas ke depan, yang telah mengejutkan Zhao Xing. Sial, Zhu Junwen, kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu mengaturku? Minggir. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Ekspresi wajah Zhu Junwen tiba-tiba membeku. Dia merendahkan suaranya untuk bertanya, tetapi Zhao Xing malah meninggikan suaranya, apalagi Zhao Xing memarahinya dengan begitu tidak enak untuk didengar, yang membuatnya sangat memalukan. Jangan katakan Zhu Junwen saja, bahkan Zhao Xing juga berani memarahi kepala sekolah. Zhu Junwen itu sungguh menyebalkan. Kalah, hari ini sudah benar-benar kalah. Zhu Junwen sudah benar-benar kehilangan muka, namun, ini baru saja permulaan. Saat ini, terdengar sebuah suara. Murid-murid di kelas 12F, semuanya berkumpul segera, kemarilah jika suka menonton keramaian. Qin Lang sedang memanggil semua murid di dalam kelasnya, ekspresi wajah Zhu Junwen berubah drastis. Yang seharusnya datang sudah datang, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Qin Lang? Qin Lang sedang menjalani pertaruhan yang dia buat dengan para guru. Jam pembelajaran hari ini di kelas 12F sudah diumumkan berakhir. Kalau begitu mereka harus berlari sebanyak 50 kali putaran di lapangan. Jika menghitungnya, satu kali putaran sama dengan 400 meter, 50 kali putaran sama dengan 20 kilometer, diperkirakan akan selesai berlari sampai tengah malam. Tetapi Qin Lang malah ingin membawa murid-muridnya untuk melihat lelukon mereka. Kamu, Zhu Junwen merasa bahwa dirinya sendiri telah terjebak setelah sekian lama berada di SMP Huajie. Akuilah kekalahanmu. Qin Lang melontarkan sebuah kalimat dengan dingin dan pergi sambil memunggungi tangannya. Kehidupan di sekolah menengah ini juga cukup menarik. Hehe, aku sudah mengerti, ternyata kamu sudah bertaruhan dengan Qin Lang. Bahwa akan terjadi sesuatu hal di kelas kami bukan? Bab 409. Berlari sampai jatuh pingsan. Ayo, kelas 12. Mari kita pergi ke lapangan untuk melihat keramaian. Zhao Xing meraung keras. Sambil berkata demikian, Zhao Xing menunjukkan jari tengahnya ke Zhu Junwen, yang merupakan sebuah penghinaan.
Zhao Xing, kamu jangan sungguh keterlaluan. Zhu Junwen benar-benar telah dibuat kesal olehnya. Bagaimanapun, dia juga merupakan waka bidang kurikulum di Hua Jie. Bagaimana bisa dia diprovokasi seperti ini di depan umum? Brengsek, Zhu Junwen, jangan mengira bahwa aku tidak tahu dengan angan-anganmu. Kamu mengirimkan informasinya kepada kami, bukannya ingin membiarkan kami menjadi senjatamu dan membantumu mengusirnya keluar. Bagaimana bisa aku dimanfaatkan olehmu? Zhao Xing mengungkapkan konspirasi Zhu Junwen dengan kejam. Ekspresi wajah Zhu Junwen tiba-tiba memucat. Ini adalah rahasia yang tersembunyi. Dia segera berlari keluar dengan cepat, takut orang-orang akan mengetahui cerita di dalamnya. Di lapangan, belasan guru segera tiba dengan ekspresi yang frustrasi. Kepala sekolah berlari kemari dan berkata, "Guru Qin, menurutmu apakah ini sedikit tidak pantas? Lagi pula, kita semua adalah rekan kerja, anggap saja kita sedang bercanda." Kepala sekolah selalu menjadi penengah, paling tidak sedikit memihak ke sisi Qin Lang. Tidak bisa, guru adalah tolok ukur karakter moral. Jika dia telah mengatakannya, itu sudah berarti air yang sudah dicurahkan. Tidak ada orang yang bisa mengingkari kata-katanya, kata Qin Lang sambil menggelengkan kepalanya. Lihatlah kalian semua yang gemuk, jika kalian tidak berolahraga, kalian akan menjadi babi baik cepat ataupun lambat. Kamu, ada seorang guru di sebelahnya yang hampir akan gila. Di antara orang-orang ini, dialah yang memenuhi standar yang baru saja dikatakan oleh Qin Lang, karena seluruh tubuhnya penuh dengan lemak. Omong kosong apa-apaan. Larilah dengan jujur. Jika kalian bahkan tidak memiliki kredibilitas ini, jadilah orang yang jujur ke depannya. Jika kalian merasa tidak senang, kalian bisa melawan denganku sendiri. Kata Qin Lang dengan dingin, tampaknya dia sedang mengajari sekelompok cucunya. Dia sekarang merasa bahwa kehidupan di sekolah menengah memang cukup baik dan manusiawi. Zhu Junwen menghembuskan nafas dengan marah. Dia marah sampai hatinya akan berapi, tetapi apalagi yang bisa dia lakukan? Di depan para murid, jika dia kehilangan kredibilitasnya, akan sangat sulit baginya untuk berada di SMP Hua Jie ke depannya. Dia dan Liu Susheng saling bertatapan satu sama lain. Tatapan mereka penuh dengan rasa kebencian. Lebih baik berlari daripada tidak berlari, tetapi mereka pasti akan dijadikan sebagai lelucon oleh semua murid di sekolah setelah berlari. Hanya ada pilihan ini saja. Zhu Junwen di depan dan para guru juga mengikutinya di belakang. Para murid di samping menunjuk mereka sambil menertawai mereka. Hei, metode lari apa yang digunakan oleh guru Zhu saat ini? Mengapa perutnya bergetar saat berlari? Lihatlah wajahnya itu, hampir saja membeku. Para guru itu benar-benar bisa berlari bukan? Bukannya itu adalah guru Yin. Semangat, jangan sampai disalip oleh Liu Susheng si pria gemuk itu. Hahaha, para murid dari kelas 12F tertawa terbahak-bahak, karena postur lari dari guru-guru itu sangat konyol. Satu persatu dari mereka terlihat lebih aneh. Qin Lang memeluk dadanya sambil melihatnya, juga ada senyuman yang tak terlihat di wajahnya. Guru baru itu juga cukup menarik, kata Zhao Xing, tetapi juga berarti bahwa kita bisa mengakuinya sebagai wali kelas kita. Saat ini, semakin banyak murid yang datang untuk melihat para guru berlari. Lagi pula, tidak ada sejarah di mana para guru dihukum secara bersamaan. Belasan guru itu sama sekali tidak begitu banyak berolahraga. Setelah berlari 400 meter, mereka kehabisan nafas dan berkeringat deras. Buruan panggil murid-murid di dalam asrama untuk menyaksikan pertunjukan yang bagus ini. Mengapa ada banyak sekali guru yang berlarian bersama di sini? Apalagi wajah mereka terlihat enggan. Ada apa yang terjadi? Kabar tersebut segera menyebar ke seluruh penjuru sekolah dengan cepat. Pada akhirnya, semua murid datang, bahkan juga ada beberapa guru yang tidak ingin pulang lebih awal dan datang ke lapangan untuk menyaksikannya dengan gembira. Ada beberapa murid bahkan berteriak untuk memberi semangat dan bersiul. Benar, sebagian besar murid dari kelas 12F yang bersiul,
karena mereka paling ingin melihat adegan yang seperti ini, ribuan orang berkumpul dan melihatnya. Belasan guru itu seperti monyet di pohon dan seperti celana mereka yang telah dilucuti. Mereka merasa malu dan marah, tetapi mereka juga tidak bisa tidak berlari. Orang tidak akan bisa berdiri tanpa keyakinan. Setelah berlari beberapa kali putaran, rasa benci mereka terhadap Qin Lang sudah menjadi tingkat kebencian manusia yang sangat tinggi. Pantas, pantas. Kalian selalu melihat kami berlari setiap harinya, sekarang sudah saatnya bagi kami untuk melihat kalian berlari begitu lelah seperti anjing, para murid di sekolah pun merasa bahagia, setiap kalimat itu bagaikan pisau tajam yang dimasukkan ke dalam hati para guru, yang membuat mereka sangat ingin mencari tempat untuk bersembunyi. Namun, ketika mereka berbalik untuk menatap Qin Lang dengan getir, paru-paru mereka hampir akan meledak. Di tepi lapangan, tidak tahu dari mana Qin Lang bisa mendapatkan sebuah meja, lalu dia duduk di atas kursi sambil melipatkan kakinya dan menyesap teh dengan menyenangkan. Jangan katakan betapa nyamannya itu. Sedangkan kepala sekolah sedang berdiri di samping Qin Lang, seolah-olah sedang berbicara dengan Qin Lang dan kepala sekolah terus-menerus mengangguk. Oke, kalau begitu ikuti maksud dari Tuan Qin saja, tetapi aku ingin mempersilakan Tuan Qin untuk mengurus kelas 12F jika waktu Anda senggang. Nada bicara kepala sekolah sangat rendah diri. Qin Lang telah memberitahu kepala sekolah tentang masalah Huang Rong. Kepala sekolah merasa prihatin tentang apa yang terjadi pada keluarga Huang Rong. Kepala sekolah, jangan khawatir. Mereka hanyalah sekelompok anak remaja. Jika mereka dibimbing dengan benar, masa depan mereka akan cemerlang. Mereka semua juga lumayan pintar, kata Qin Lang dengan santai. Aku mengerti bahwa Tuan Qin adalah seorang guru yang baik. Aku telah bekerja di bidang pendidikan selama bertahun-tahun dan percaya bahwa Tuan pasti bisa mengatur kelas 12F dengan tertib. Kepala sekolah mendorong kacamatanya dan berkata demikian sambil tersenyum. Dia sangat memuji atas perlakuan Qin Lang terhadap kelas 12F hari ini. Sebelumnya, aku hanya secara pasif menyetujui pengaturan yang dibuat oleh atasan dan sebenarnya juga tidak terlalu percaya pada Tuan Qin, tetapi sekarang sudah berbeda, karena aku telah melihat harapan. Aku minta maaf atas penghinaanku terhadap Tuan Qin sebelumnya. Kata kepala sekolah dengan tulus, jika bisa mengatur kelas 12F dengan baik, itu juga sangat membantu kepala sekolah, sehingga kepala sekolah juga merasa senang. Qin Lang tahu bahwa jika ingin mengatur orang, harus mendapatkan hatinya terlebih dahulu. Tujuannya membiarkan para guru itu berlari adalah untuk memberi pelajaran kepada kelas 12F, yang sangat bermanfaat bagi pengaturan untuk kelas 12 FIK depannya. Adapun apakah para guru itu marah sampai menggila atau tidak, tentu saja Qin Lang sama sekali tidak peduli. Mereka mencari masalah sendiri, tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Hanya saja Qin Lang ingin memberitahu mereka bahwa tidaklah mudah untuk menyinggungnya. Zhao Xing, guru itu benar-benar memiliki kepribadian tersendiri, aku menyukainya. Seorang murid yang hanya sedikit lebih rendah dari ketua asosiasi bola basket di Tiongkok berjalan kemari dan berkata demikian kepada Zhao Xing. Penampilan dari murid ini sangat tangguh dan tubuhnya seperti panel pintu, yang tampaknya adalah pelatihan biasa. Mungkin saja dia sedang mendapatkan hati kita, kata Zhao Xing dengan sangat waspada. Aku tidak peduli, aku melihat dia begitu tertarik pada olahraga. Kalau begitu, aku akan menguji kemampuannya di kelas pendidikan jasmani besok. Kita bisa menilainya sendiri, kata murid yang tinggi itu dengan senang. Plop. Sambil berkata demikian, ada seorang guru di lapangan memutarkan matanya, lalu berlari sampai pingsan dan jatuh ke tanah. Bab 410. Tantangan dari si jenius. Jika dia tidak bisa melewatiku, aku akan membiarkannya menanggung konsekuensinya. Murid yang tinggi itu tertawa setelah melihat para guru yang kelelahan saat ini. Satu persatu orang jatuh pingsan di lapangan, karena mereka biasanya terlalu jarang untuk berolahraga. Sebenarnya,
beberapa guru itu sudah siap untuk melarikan diri setelah berlari beberapa kali putaran, tetapi Qin Lang sudah bersiap untuk membiarkan kepala sekolah menjadi wasit, sedangkan kepala sekolah juga hanya bisa melakukannya dan mencatat jumlah putaran lari dari setiap guru, namun, tidak ada orang yang membenci kepala sekolah. Mereka semua membenci Qin Lang. Qin Lang melihatnya dengan sangat senang dan sama sekali tidak peduli pada tatapan yang kesal itu. Plop, Su Junwen melompat ke depan dan jatuh pingsan di lapangan. Dia sudah tidak sadarkan diri, namun, dia bukan kelelahan secara fisik, tetapi dia jatuh pingsan karena marah. Pamannya sendiri adalah sosok tokoh penting di daerah Fengzhou. Dirinya sendiri juga termasuk pria yang paling tampan di Universitas Jinling. Selama dirinya sendiri menggerakkan jari tangannya, siapapun yang datang ke SMP Hua Jie pasti akan lancar, tetapi dia sekarang malah menderita penghinaan yang seperti itu. Selain Su Junwen, belasan guru sudah memiliki keinginan untuk mati sekarang. Sebelum mati, tentu saja orang yang ingin mereka lucuti dengan hidup-hidup adalah Qin Lang. Muka dan martabat dari guru sudah benar-benar hancur hari ini. Hingga di hari kedua, banyak guru yang lari kemarin langsung cuti, karena semuanya sudah kelelahan, dan di hari kedua, kelas 12F telah masuk jam pelajaran pendidikan jasmani dengan Qin Lang. Pelajaran pendidikan jasmani adalah pelajaran yang lebih disukai oleh setiap orang, karena bisa melakukan segala bentuk kegiatan dengan bebas. Hei, Ming Liang, pergilah ke kamar mandi untuk merokok. Ayo kita main kartu. Saat kegiatan bebas, banyak orang yang sudah mulai merencanakan bagaimana menghabiskan waktu di jam pelajaran pendidikan jasmani ini. Saat ini, pria yang tinggi dan perkasa itu telah berjalan kemari. Jinhu, apa yang akan kamu lakukan di kelas olahraga ini? Tanya Chen Mingliang. Zhao Xing di samping segera mengingat rencana Jinhu kemarin, bahwa ingin membiarkan Qin Lang melewatinya. Jinhu, apakah kamu tidak bermain bola hari ini? Zhao Xing juga ikut bertanya demikian. Aku tidak bermain hari ini. Aku masih punya urusan lainnya. Jinhu sedang mencari sesuatu di stadion. Jinhu juga merupakan orang yang sangat individual di kelas 12F. Nilai-nilainya yang lain sangat buruk. Keluarganya kaya dan berkuasa, tetapi dia hanya menyukai olahraga. Tuhan juga telah memberinya sebuah fisik yang super. Di saat usianya 17 atau 18 tahun, baik dari tinggi badannya atau postur tubuhnya, perkembangannya sungguh supernormal dulunya, di setiap kelas pendidikan jasmani, hanya Jinhu yang paling serius. Dia berlatih memantul, lari jarak jauh dan bermain bola basket, tidak hanya di SMP Hua Jie saja, tetapi Jinhu juga terkenal di Yanjing. Dia pernah memenangkan peringkat pertama di lomba lari jarak jauh di seluruh kota. Banyak tim olahraga dalam sistem pernah mengundang Jinhu lebih awal dan berharap dia bisa ikut bergabung dengan tim mereka setelah lulus. Ada apa? Ketika melihat Jinhu sedang mencari seseorang, Chen Mingliang juga mengikuti arah tatapannya dengan penasaran. Aku sudah bilang bahwa hari ini aku akan mencoba kemampuan dari wali kelas kita ini. Kalian bertepuk tanganlah untukku nantinya, tunggu saja. Jinhu meremas tinjunya dan persendiannya berbunyi. Oke, hebat. Buat dia sampai terasa canggung nantinya. Sekelompok teman sekelas berkumpul dan bersorak pada Jinhu. Seluruh kelas memiliki kepercayaan yang sangat penuh pada kinerja Jinhu dalam bidang olahraga. Bahkan lebih banyak atlet profesional telah jatuh ke tangan Jinhu. Mereka adalah para pemain untuk tim nasional. Saat ini, Qin Lang berjalan kemari dengan santai. Semuanya kembali, kata Qin Lang. Suaranya tidak keras, tetapi daya tembusnya sangat kuat, yang membuat seluruh murid di kelas 12F tanpa sadar berdiri berbaris, tetapi mereka semua tampaknya tidak energi. Apakah kalian masih belum makan? Keluarkan energi kalian dan lari 5 kali putaran. Suara Qin Lang sedikit tinggi. Halo, guru. Jinhu tiba-tiba berdiri keluar dan tubuhnya sangat lurus. Jika dibandingkan dengan tubuh Qin Lang, tubuh Jinhu hampir sama dengan dua tubuh Qin Lang. Ada apa?
Tanya Qin Lang tanpa mengerahkan ekspresinya, apakah guru Qin adalah guru pendidikan jasmani? Suara Jinhu sudah mendekati suara ruangan. Setelah Qin Lang mendengarnya, sudah jelas Jinhu sedang mencari masalah. Bukannya kamu sedang berbicara omong kosong, kata Qin Lang tanpa ekspresi. Baiklah, aku adalah murid olahraga yang terunggul di kelas 12F. Aku mewakili kelasku untuk menantangmu. Apakah kamu berani menerimanya? Jinhu tiba-tiba menunjuk Qin Lang dengan jijik. Hualalalala. Para murid di kelas 12F menjadi sangat bersemangat. Oke. Ekspresi Qin Lang tetap tidak bergerak. Tetapi nada bicaranya sangat santai. Hahaha, habislah sudah Qin Lang. Siapa yang berani menerima tantangan dari Jinhu, dasar gila. Karena dia dikenal sebagai orang yang maha kuasa. Jinhu menggunakan teknik tantangan dan Qin Lang sudah terpancing. Aku beritahu kalian bahwa Jinhu hampir telah menantang semua olahragawan yang top di Yanjing. Dia juga tidak pernah kalah sekalipun. Aku rasa wali kelas baru itu sudah gila. Semua orang menggelengkan kepalanya dan sedang memperhatikan bagaimana Qin Lang kehilangan mukanya. Guru, apakah kamu tidak bertanya apa yang kutantangi denganmu? Tentu saja, Jinhu juga merasa sangat senang, karena Qin Lang malah begitu mudah untuk dipancing. Tidak masalah, Qin Lang mengangkat bahunya. Oke, kamu sendiri yang mengatakannya. Jika kamu kalah, Jinhu melihat ke gerbang sekolah. Kembalilah ke tempat asalmu, bagaimana? Bagaimana jika kamu kalah? Tanya. Qin Lang, kalah. Tidak ada kemungkinan itu. Aku Jinhu selalu menang dan tidak pernah merasakan kekalahan sekalipun. Kata Jinhu dengan sangat arogan, bahkan jika kamu adalah pemain tim nasional, kamu juga harus berhati-hati saat menghadapiku. Aku adalah pemain berbakat yang diakui secara umum. Bagaimana mungkin kamu seorang guru pendidikan jasmani yang tak dikenal bisa menang? Ekspresi Jinhu terlihat sangat berlimpah. Oke, kalau begitu kamu bersiaplah untuk merasakan kekalahan. Kesan cemooh melintas di mata Qin Lang. Aku bilang jika. Oke, tidak masalah jika. Terserah kamu, Jinhu tidak peduli. Dia tidak mengenal dengan kata jika. Oke. Qin Lang mengangguk. Saat ini, Zhu Junwen dan Liu Susheng kebetulan telah bergegas kemari. Guru Qin, apakah kamu ingin bertanding dengan Jinhu? Zhu Junwen tertawa. Dia juga tahu dengan kehebatan Jinhu, yang bukan tipe murid olahraga yang biasa. Minggir, Qin Lang malas peduli pada bajingan sialan itu. Kamu, wajah Zhu Junwen langsung stagnan dan marah sampai pucat. Dia telah menyadari bahwa Qin Lang sama sekali menganggapnya sebagai lelukon, bahkan tidak ada sedikit pun rasa hormat. Takutnya kamu tidak tahu seberapa hebat Jinhu kami. Dia jauh lebih hebat daripada harimau. Zhu Junwen menyanjung Jinhu dengan kaku. Qin Lang sendiri yang mencari mati. Tentu saja dia harus datang untuk menyaksikannya. Lompat jauh. Rekor dunia adalah 8,94 meter dan Jinhu bisa melompat sampai jarak 8,92 meter. Lari 800 meter. Rekor dunia adalah 1 menit 40,89 detik. Sedangkan Jinhu, siswa kami, bisa berlari sampai waktu 1 menit 41 detik. Ini tidak hanya bisa bersaing dengan pemain nasional, tetapi juga bisa bersaing dengan pemain yang mendapatkan medali perak internasional. Bab 411. Tercengang. Qin Lang, jika kamu menjadi guru pendidikan jasmani di sini, apakah kamu bahkan tidak tahu apa artinya ini? Zhu Junwen menatap Qin Lang dengan penuh bangga. Dia berpikir bahwa setelah dirinya sendiri selesai mengatakan ini, Qin Lang pasti akan ketakutan sampai kakinya melemas dan wajahnya memucat. Namun, Qin Lang bahkan tidak melihat Zhu Junwen, seolah-olah orang ini sama sekali tidak ada. Apakah sudah siap? Tanya Qin Lang. Kamu. Aku lihat bagaimana kamu mati di lapangan. Wajah Zhu Junwen terlihat muram dan menakutkan. Semua murid berkumpul bersama secara spontan. Selain Huang Rong, tentu saja mereka semua bersorak untuk Jinhu. Semakin banyaknya orang, Jinhu menjadi semakin semangat.
Dia berdiri di tanah dan berputar-putar, kemudian menggerakkan pergelangan tangannya. Bagaimana jika lari 800 meter? Apakah kamu berani? Saat ini, ada banyak murid dari kelas lain yang belajar pelajaran pendidikan jasmani datang kemari. Guru mana yang ingin bertanding lari 800 meter dengan Jin Hu, bukannya dia sedang mencari ketidaksenangan. Guru yang malang, Jin Hu pasti akan menang. Sudahlah, mari kita lihat saat mereka bertanding, tidak ada gunanya untuk mengatakan apapun. Zhao Xing mengeluarkan alat pengatur waktu, siap-siap. Jin Hu segera bersiap-siap untuk melakukan postur hendak akan berlari. 3, 2, 1. Jin Hu seperti anak panah yang tajam meluncur keluar. Memang benar bahwa dia bergerak seperti kelinci. Bisa dikatakan bahwa kekuatannya sudah terlihat jelas di sana dan rata-rata guru pendidikan jasmani benar-benar tidak bisa dibanding dengannya. Namun, orang yang dia temui adalah Qin Lang, anggap saja Qin Lang sedang menikmati kehidupan, yang sama sekali tidak ada perbandingan di antara keduanya. Guru, mengapa kamu masih tidak lari? Guru, apakah kamu sudah ketakutan sampai bodoh? Dia berlari sangat lambat, Qin Lang mengerutkan kening, karena menurutnya, lawannya tampaknya sedang melakukan gerakan melambat. Keras kepalalah kamu, hasilnya akan segera muncul. Semua orang menatap Jin Hu di lapangan. Aku akan membiarkannya lari satu putaran dulu. Jika tidak, itu sungguh menggertaknya. Qin Lang menggerakkan lengannya, yang dianggap sudah bergerak, ketika Jin Hu masih memiliki satu putaran tersisa, Qin Lang baru saja meluncur. Penglihatan dari mereka semua buram, mereka semua hampir tidak bisa melihat. Bagaimana Qin Lang berlari keluar, hanya saja ada bayangan gelap yang sepertinya berkedip di depan mereka. Jin Hu sedang berlari ke depan dengan kecepatan yang paling tercepat, tetapi dia tiba-tiba merasakan angin kencang yang datang dari belakang dan bayangan yang seperti hantu melewatinya. Jin Hu tidak terlalu peduli. Sekarang hanya tersisa satu putaran, bahkan jika kamu adalah seekor rusa Sika, itu juga dapat menjamin bahwa kamu tidak akan menang. Namun, ketika dia merasa bahwa baru berlari sekitar 100 meter, ada sosok bayangan lainnya yang melewatinya dari belakang. Kali ini, sosok orang itu melambaikan tangan padanya dan kemudian menghilang seketika. Semangat, murid Jin. Setelah bayangan itu melampauinya, dia melambatkan kecepatannya, tetapi tidak peduli bagaimana Jin Hu mengejarnya, Jin Hu tidak bisa mengejarnya. Ketika melihat bahwa Qin Lang hanya tersisa beberapa ratus langkah lagi untuk mencapai garis finish, Jin Hu langsung menyerah begitu saja. Dia berlari menuju Zhao Xing dan kemudian merebut alat pengatur waktu itu untuk melihatnya. Sial, 59 detik. Ya Tuhan, bagaimana mungkin? Ini masih kurang dari 1 menit, sangat dimungkinkan baginya untuk ikut berpartisipasi dalam kompetisi internasional, apalagi ini adalah rekor dunia baru. Apakah kita sedang bertemu dengan Superman? Tidak hanya Jin Hu yang berdiri di lapangan sambil tercengang, tetapi semua orang juga tercengang, sepertinya semua orang sedang bermimpi. Zhu Junwen berpikir bahwa itu benar-benar luar biasa, apakah Qin Lang ini benar-benar hebat? Jelas bahwa nilai dari pelajaran pendidikan jasmaninya tidak begitu baik. Zhu Junwen mengusap matanya dengan kuat dan mengusap matanya lagi, kemudian dia merasa bahwa semuanya tidak begitu nyata sesaat. Sudahlah, jangan berdiri dengan bodoh lagi, olahraga selanjutnya. Qin Lang berjalan dengan sangat santai dan menepuk bahu Jin Hu. Oke, anggap saja kamu kejam, olahraga selanjutnya adalah lompat jauh. Jin Hu bertanding lagi. Lari adalah keahlianmu, kalau begitu kamu juga tidak mungkin bisa melampauiku dalam lompat jauh bukan? Jin Hu merasa sangat tidak puas, karena ini adalah pertama kalinya dia gagal di seluruh lapangan sekolah di kota Yanjing. Kali ini, skornya harus dikembalikan. Karena kekalahan terhadap Jin Hu tadinya benar-benar sepele, sedangkan Qin Lang berlari dan telah melampaui batas Jin Hu, bahkan Jin Hu tahu bahwa dia tidak akan bisa berlari sampai membuat pencapaian ini selama seumur hidup ini.
Jin Hu secara alami tidak mungkin tahu bahwa Qin Lang bisa melompat ke puluhan gedung tingkat tinggi tanpa peralatan apapun, bahkan Qin Lang pernah berpacu untuk melawan peluru dan bom. Saat ini, Jin Hu tidak berani meremehkan musuhnya dan kemudian datang ke tempat lompat jauh bersama orang-orang. Apakah kamu duluan untuk kali ini? Tanya Jin Hu sambil mengernyit dan sangat waspada, tetapi dia tidak gugup. Aku tahu seberapa jauh kamu melompat, kamu duluan saja. Jika tidak, kamu akan mendapatkan pukulan yang sangat berat, kata Qin Lang dengan santai. Ini adalah kenyataan, tetapi setelah masuk di telinga orang-orang, mereka semua merasa bahwa kata-kata ini sangat sombong. Apakah kamu sedang membuatku kesal? Atau kamu sama sekali meremehkanku? Tanya Jin Hu sambil menoleh. Terserah kamu bagaimana untuk memikirkannya, kata Qin Lang dengan acuh tak acuh. Oke, jangan menggila. Aku tunggu kamu. Jin Hu berjalan ke tempat lompat jauh dengan marah dan mulai menggerakkan tubuhnya dengan serius. Dia berusaha untuk menyesuaikan semua persendian tubuhnya ke kondisi yang paling terbaik, teriak keras. Jin Hu menghabiskan seluruh kekuatannya dan mulai melompat. Dan mendarat. 8,3 meter. Ya Tuhan. Semua orang tercengang dan bersorak. Jin Hu, kamu sudah memecahkan rekor dunia. Sial, kamu sudah menjadi juara dunia. Chen Mingliang melompat. Huah. Semuanya penuh dengan suara tepuk tangan. Jin Hu berdiri dari tanah dan tidak menepuk pasir di tubuhnya. Dia menatap Qin Lang dengan bangga di tengah suara sorak-sorai dan kembali ke penampilannya yang super sombong itu. Qin Lang masih terlihat tenang dan melihat ke tempat lompat jauh itu sambil memunggungi tangannya. Dia bahkan ingin menertawakan pengaturan yang misterius ini. Kemudian, dia berjalan ke garis pelompat dan kedua tangannya di punggung juga tidak pernah diturunkan. Jangan bilang padaku bahwa kamu ingin melompat sambil memunggungi tangan. Jin Hu memelototi Qin Lang. Kamu benar, tetapi aku akan menambahkan satu hal lagi. Kata Qin Lang. Apa? Jin Hu sudah benar-benar marah. Lalu dia menjulurkan lehernya dan berteriak, Lia, aku melompat dengan satu kaki sambil memunggungi tangan. Kata-kata Qin Lang telah mengejutkan semua orang. Sekarang semua orang mendengar kata-kata Qin Lang dengan serius. Lagi pula, semua orang telah melihat kemampuan Qin Lang saat bertanding lari 800 meter. Apakah dia adalah iblis? Kamu melompat dengan satu kaki. Sambil memunggungi tangan, Jin Hu dibuat marah oleh Qin Lang sampai tertawa. Kemudian, semua orang juga dibuat marah oleh Qin Lang sampai tertawa tetapi kemudian, Qin Lang memang melompat seperti itu apalagi dia hanya melompat ringan dan kemudian seluruh tubuhnya langsung mendarat dari udara ke depan bak pasir dengan santai. Sial, apakah dia adalah peri? Sial, apakah dia sudah melompat ke luar negeri? Chen Mingliang menelan ludahnya dan hanya melihat bahwa Qin Lang melompat ke tempat yang hampir 108.000 meter jauhnya dari bak pasir. Sebenarnya, Qin Lang takut akan menakut-nakuti orang-orang itu. Dia masih bisa melompat keluar sekolah dengan satu kali lompatan, semua orang sudah tercengang. Terutama Jin Hu yang benar-benar sudah tercengang. Bab 412. Telan semua gajinya sampai habis. Setelah sekian lama, semua orang baru saja kembali tersadar, Guru, sungguh, apakah kamu yakin bahwa kamu adalah manusia? Tanya dari seorang siswi, Lia. Pikirlah sendiri. Jawab Qin Lang dengan nakal dan kemudian kembali ke keseriusannya yang biasa. Akuilah jika sudah kalah. Barislah dengan baik-baik sekarang. Para murid sedikit ragu-ragu. Apakah kalian tidak bisa kalah? Qin Lang menyeringai dan melirik orang-orang ini dengan jijik. Siapa yang tidak bisa kalah? Semuanya berbaris dengan baik. Zhao Xing sudah dibuat kesal oleh Qin Lang. Semua orang di kelas 12F mulai berkumpul dan berbaris dengan patuh, apalagi jauh lebih baik daripada sebelum mulai kelas. Oke, 1000 kali lompat skuad per orang, mulai. Teriak Qin Lang, lapangan itu penuh dengan suara keluhan. Mereka baru saja menertawakan para guru yang terpaksa untuk berlari kemarin, tetapi sekarang sudah gilirannya bagi mereka untuk mempermalukan diri mereka sendiri.
Zhu Junwen, jika kamu santai, kamu bisa melompat bersama kami. Kamu harus banyak berlatih, karena kamu sudah berlari sampai pingsan kemarin. Lihatlah dirimu, wajahmu seperti orang mati, kata Qin Lang. Kepada Zhu Junwen, Qin Lang. Jangan sombong, kata Zhu Junwen dengan marah. Dia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Jika kamu tidak melompat, untuk apa kamu datang ke sini? Dasar bajingan, minggir sana. Mata Qin Lang membelalak dan langsung memarahinya. Ada suatu saat bagimu untuk menderita. Zhu Junwen merasa sangat kesal. Dia bersumpah untuk mengusir Qin Lang keluar. Jika tidak, Qin Lang akan menginjaknya selangkah demi selangkah. Para murid di kelas 12F yang sedang melakukan lompat skuad masih mengeluh, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang berhenti. Setelah Qin Lang datang ke SMP Huaji, kelas 12F selalu menjadi pusat perhatian dari para guru. Iya, mengapa kelas 12F begitu patuh hari ini? Apakah mereka semua sedang melakukan skuad? Hais, sungguh, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka begitu serius dan penurut? Satu persatu dari para guru merasa aneh dan berdiri di lantai atas sambil melihat stadion. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, karena tidak peduli kelas apapun, kelas 12 pernah bisa diajak kerja sama setelah 1000 kali lompat skuad. Banyak murid yang hampir tidak bisa berdiri lagi. Mereka semua ditopang oleh murid lainnya untuk kembali ke dalam kelas, di antara mereka, lompatan Jin Hu yang paling serius. Setelah dia selesai melompat, dia sudah tidak sabar untuk mencari Qin Lang dan sikapnya terlihat sangat hormat, tampaknya ingin berguru dengan Qin Lang. Keduanya berbicara sambil tertawa, yang membuat para murid tercengang. Tampaknya Jin Hu juga sudah mulai memberontak sekarang dan mulai mengungkapkan rasa hormat dan kesan baik terhadap wali kelas baru ini secara terbuka. Oke, itu saja. Latihlah cara ini dengan baik, karena cara ini sangat membantumu dalam lompat jauh. Jika kamu tidak mengerti, tanyalah padaku. Kembalilah untuk belajar sekarang. Jika kamu bandel di dalam kelas, aku tidak akan memberimu cara ini. Lagi, kata Qin Lang kepada Jin Hu, terima kasih, guru. Terima kasih, guru. Jin Hu tampaknya sangat bersemangat dan mengambil langkah besar untuk kembali ke kelas 12F. Jin Hu di dalam kelas tampaknya sudah berubah sepenuhnya. Tangannya terus mencatat dan tubuhnya tegak. Hampir tidak ada satu kata pun yang diucapkan oleh guru pengganti itu. Terlewatkan bukan tidak ada orang yang memperhatikan perubahan ini, tetapi perilaku Jin Hu yang demikian benar-benar membuat orang merasa mustahil hari ini. Jin Hu sangat energik. Setelah berkonsultasi dengan Qin Lang, dia merasa bahwa pemikirannya tiba-tiba menjadi sangat luas. Banyak teka-teki dalam olahraga. Sebelumnya sudah terpecahkan, apakah masih bisa berpikir seperti itu? Setelah Jin Hu mendapatkan pencerahan, dia merasa bahwa dia belum pernah mengalami jalan yang begitu cepat dan berkelok-kelok. Dia punya alasan untuk percaya bahwa jalan menuju olahraganya di masa depan akan menjadi perintis dan cemerlang tanpa batas. Setelah mengikuti 2 kelas berturut-turut, para murid menatap Jin Hu yang tidak normal dengan pandangan aneh. Bahkan juga ada beberapa orang yang datang untuk melihat apakah Jin Hu sedang demam atau tidak. Jin Hu menyingkirkan tangan orang itu yang menjulur ke dahinya dan langsung melompat ke atas podium. Maaf semuanya, aku sekarang telah menjadi bawahan guru Qin yang setia sekarang. Jangan datang mencariku untuk mengikuti kegiatan yang merugikan guru Qin ke depannya. Jika tidak, aku akan bersikap kasar. Setelah itu, Jin Hu turun dari podium, suasana di dalam kelas menjadi hening. Setelah beberapa saat, baru saja ada orang bertanya, "Hais, Jin Hu, ada apa denganmu? Bukannya kita sudah sepakat sebelumnya, mengapa kamu tiba-tiba berubah?" "Hais, Jin Hu, bukannya itu tidak menarik. Apakah dia sudah memberimu obat ekstasi?" Jin Hu menggelengkan kepalanya dan menyeringai. Dia membuka buku dan membacanya dengan serius. Dia sama sekali tidak peduli tatapan dari yang lainnya. Yang terkejut, memang luar biasa, Chen Mingliang yang duduk di sampingnya terus-menerus menyeringai.
Ming Liang, Jinhu juga sudah memberontak. Jika ini terus berlanjut, momentumnya akan sangat buruk. Aku pikir kita harus berhenti untuk menggunakan cara biasa. Mari kita langsung mencari bos. Zhao Xing mencondongkan tubuhnya dan berkata demikian dengan suara rendah. Tunggu dulu, masih belum sampai di langkah itu. Kata Chen Mingliang sambil menyeringai. Zhao Xing mengusap kakinya yang sakit dan berkata, persepsi dari para murid sedang mengalami perubahan. Lihatlah lompatan 1000 kali hari ini sudah dilakukan tanpa kompromi. Ini adalah cara terbaik untuk menghilangkan kesombongan dari semuanya. Lebih baik untuk membiarkan bos datang ke sekolah dan meninju wajah orang yang bermarga Qin itu dengan kejam. Efeknya pasti akan bekerja dengan sangat baik dan juga membuat kita merasa puas. Singkirkanlah pemikiran itu dulu. Sekarang kita masih punya cara. Jika ingin menghadapi seseorang, kita harus mulai bertindak dari kelemahannya. Kamu jangan lihat Qin Lang yang berpura-pura selama 2 hari ini. Lihatlah pakaiannya, sekilas bahwa pakaian itu dibeli dari pinggiran jalan. Tidak ada pilihan lagi, gajinya rendah, bahkan dia mungkin harus menghemat uang makan. Kata Chen Mingliang, anak miskin ini. Zhao Xing mengusap kakinya sambil mengutuknya dengan kejam. Kemudian dia bertanya, kalau begitu bagaimana dengan caranya, Mingliang? Mudah, gaji bulanan orang yang bermarga Qin itu sekitar 5 atau 6.000 yuan. Selain biaya kehidupan sehari-harinya, pada dasarnya sudah tidak ada lagi yang tersisa. Dia adalah orang baru dan masih dalam masa percobaan, mungkin saja gajinya lebih rendah. Sekarang di dalam kelas kita ada 32 orang, bagaimana jika meminta orang yang bermarga Qin itu mentraktir kita makan sekali di kantin? Tanda seru petik 2, kata Chen Mingliang. Sekali makan setidaknya 100 yuan, jika Huang Rong dan Jin Hu tidak termasuk, maka kebetulan ada 30 orang, lihatlah apa yang dia lakukan nantinya. Jika berhasil, dia harus mengeluarkan uang 3.000 yuan. Gajinya yang demikian seharusnya masih sanggup untuk membayarnya. Zhao Xing menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Jika tidak berhasil, minta dia traktir lagi. Jika terus-menerus memintanya traktir, lihatlah apakah dia bisa bertahan atau tidak. Pertanyaannya adalah apakah dia bisa mentraktir kita. Zhao Xing menggaruk kepalanya. Ide ini membutuhkan kerja sama dari yang lainnya. Kalau begitu itu tergantung pada orang yang bermarga Qin. Bagaimanapun, kita yang menyusulkan topiknya, kata Chen Mingliang sambil menyeringai, kantin SMP Huajie. Di sini adalah sekolah mewah dan kantin di sini pada umumnya sedikit berbeda, misalnya, di lantai 2, konsumsi minimum adalah 100 yuan, tetapi arus orang masih konstan dan semua orang masih sanggup untuk makan. Apalagi ini adalah konsumsi yang biasa. Qin Lang memasuki kantin dan merasa bahwa itu jauh lebih baik daripada makanan yang disajikan untuk satpam. Halo, Pak Guru, beberapa murid datang untuk menyapa. Qin Lang mengangguk, lalu membawa makanan yang baru saja selesai diambil di tangannya, yang terlihat sangat sederhana. Guru Qin, aku ingin meminta pertolongan dari Anda. Saat ini, beberapa murid dari kelas 12F datang kemarin. Di antara mereka, Zhao Xing berkata demikian dengan sangat kasihan. Ada apa? Qin Lang duduk dan bertanya sambil mengambil sayuran. Itu, kami sudah tidak punya uang, bisakah Guru Qin mentraktir kami untuk makan? Zhao Xing sangat mahir dalam berakting, dengan air matanya yang mengenang. Bab 413. Siapa yang belum pernah bertemu dengan beberapa bajingan saat dalam kesulitan? Qin Lang mendongak dan melihat ekspresi wajah Zhao Xing yang tertekan. Dia secara alami bisa melihat bahwa ada sesuatu pada mereka, tetapi ini hanya traktir makan saja dan dia juga malas untuk mempermasalahkannya. Oke, pergilah, masukkan tagihan kalian padaku setelah selesai makan. Kata Qin Lang, Guru Qin, kami juga kelaparan belakangan ini dan ingin pergi ke lantai 2 untuk makan makanan yang lebih enak. Zhao Xing mengeluarkan permintaannya lagi. Dan ada beberapa murid di kelas 12F di sampingnya. Pergilah.
Qin Lang juga tidak memperhitungkannya. Beberapa murid itu tertawa dan tiba-tiba sekelompok besar murid dari kelas 12F datang dari luar. Guru Qin, kamu sangat memihak, mengapa kamu tidak mentraktir kami? Beberapa siswi bersikap manja seperti bayi dan satu persatu dari mereka terlihat lemas dan kelaparan. Lia, kami sudah kehilangan uang makan belakangan ini, apalagi ditambahkan dengan 1000 kali lompat katak di pagi hari tadinya, yang terlalu menghabiskan energi kami. Guru Qin, kamu harus bersikap adil, bukannya itu tidak baik jika kamu hanya mentraktir mereka makan. Para murid itu berceloteh di sekitar Qin Lang. Qin Lang meletakkan sumpitnya dan melirik beberapa orang kaya itu, mengapa selalu ada orang yang membuat keributan. Saat dirinya sendiri makan akhir-akhir ini dia hanya melirik sekilas dan menemukan bahwa Huang Rong dan Jin Hu tidak ada di antaranya, sedangkan orang-orang dari kelas 12F malah sudah datang semua. Apakah kalian semua tidak punya uang? Qin Lang tiba-tiba bertanya demikian, semua orang dari kelas 12F mengangguk. Lia. Para murid dari kelas 12F, apakah kalian masih tidak mengerti pada Qin Lang? Saat dia masih kuliah, dia selalu mendapatkan kendala untuk makan. Mungkin saja dia telah mengajukan tunjangan hidup. Begini saja, kalian jangan mempersulit anak miskin itu lagi. Dia hanya memiliki uang beberapa ribu yuan dalam waktu sebulan, apalagi dia juga ingin hidup hemat. Aku traktir kalian saja. Jika tidak, setelah kalian ditraktir olehnya, malam ini dia pasti tidak bisa tidur nyenyak. Su Junwen menghampiri dan berusaha untuk mencemooh Qin Lang. Qin Lang memperhatikan penampilan Su Junwen dengan tenang. Seperti yang diharapkan, Su Junwen lanjut berbicara lagi, takutnya kalian masih tidak tahu, bahwa mengapa pacarnya bisa mencampakkannya saat dia masih kuliah. Karena dia tidak punya uang, pikirkanlah betapa miskinnya dia bahkan tidak bisa menafkahi pacarnya sendiri, yang termasuk tipe orang yang sangat miskin. Apakah kamu sangat kaya? Qin Lang mengangkat alis matanya. Orang ini sudah bisa menghafal pengalamannya. Tentu saja, setidaknya aku lebih kaya darimu. Kata Su Junwen dengan bangga, miskin adalah kelemahan Qin Lang. Dia ingin melihat berapa lama Qin Lang bisa bertahan, pada akhirnya, hanya ada uang adalah nyata. Dan yang lainnya adalah omong kosong. Oke, aku berani mentraktir semua murid kelas 12F untuk makan enak, kalau begitu siapa yang ingin kamu traktir? Tanya Qin Lang. Jika kamu berani mentraktir semua murid dari kelas 12F makan, maka aku akan mentraktir semua murid di lantai 1 hari ini. Kata Su Junwen dengan lantang, yang menarik perhatian dari semua orang di kantin. Bajingan miskin, beraninya bersikap sombong di depan Su Junwen. Semakin banyak orang mengatakanmu hal-hal yang buruk, kamu akan semakin berusaha untuk melakukan yang terbaik. Su Junwen berbalik dan melihat ke seluruh kantin. Diperkirakan ada sekitar 700 atau 800 orang yang makan di lantai 1. Satu orang sekitar 100 yuan dan totalnya sekitar 70 atau 80 ribu yuan. Bagi Su Junwen, itu bukanlah masalah. Jika dia bisa menekan kesombongan Qin Lang, bahkan jika dia menghabiskan lebih banyak uang, dia juga pasti merasa bahwa itu sepadan. Selain itu, apakah kamu berani untuk menambah lebih banyak? Su Junwen yang sangat kaya menunjukkan sifat untuk menekan Qin Lang. Bagaimana caranya? Tanya Qin Lang. Jika kamu berani mentraktir murid-murid dari kelas 12F makan 3 kali, aku akan mentraktir semua orang di lantai 1 makan 3 kali. Jika kamu berani mentraktir makan 10 kali, aku akan mentraktir makan 10 kali. Jika kamu berani mentraktir makan 100 kali, aku akan berani mentraktir makan 100 kali. Bagaimana menurutmu, Qin Lang? Kata Su Junwen dengan menghina. Dia tahu dengan latar belakang keluarga Qin Lang, sama-sama teman kuliah. Tentu saja dia tahu bahwa Qin Lang berani. Qin Lang yang baru saja bekerja itu tidak memiliki sedikit latar belakang. Dia adalah orang yang miskin, bagaimana mungkin ada modal untuk melawannya?
Aku ingin kamu kalah dengan putus asa dan membiarkanmu tahu betapa hebatnya aku ini. Seringai muncul di sudut mulut Zhu Junwen. Apa yang bisa dilakukan olehmu Qin Lang? Kesan arogansi saat merebut pacar Qin Lang kembali ke wajah Zhu Junwen yang distorsi, namun, adegan selanjutnya telah mengejutkan Zhu Junwen. Oke, panggillah semua orang, ayo kita naik ke atas sekarang. Qin Lang langsung menyetujuinya tanpa mengernyit, sebelum Zhu Junwen sempat memanggilnya, Zhao Xing dan Chen Mingliang sudah mulai memanggil semua orang dengan lantang, mereka tidak peduli siapa yang kalah ataupun menang. Lagi pula, akan semakin baik jika masalahnya semakin besar, apalagi ada makanan gratis untuk dimakan, siapa yang ingin menolaknya. Zhu Junwen terlihat bangga, karena ini adalah kesempatan yang terbaik untuk menjatuhkan Qin Lang. Berpura-puralah padaku, bukannya kamu akan segera terungkap. Masih sok hebat di depanku. Semua orang naik ke lantai 2, yang telah memancing bos kantin untuk keluar. Bos kantin buru-buru menyapanya, murid-murid, jangan terburu-buru. Jika aku mentraktir murid-murid kelas 12F makan berapa kali, kamu akan mentraktir semua murid makan berapa kali bukan? Tanya Qin Lang kepada Zhu Junwen. Tentu saja, aku berkata di depan. Banyak orang, apakah menurutmu aku akan menyesalinya? Zhu Junwen terus menyeringai. Jika kamu memohon pengampunan dariku sekarang, aku masih bisa mempertimbangkannya untuk melepaskanmu. Jika tidak, jiwamu akan terluka parah. Kata Zhu Junwen sambil mengejek, dia yakin bahwa Qin Lang pasti akan mengeluh setelah mentraktir makan kurang dari 5 kali. Baik cepat atau lambat, Qin Lang pasti akan mengakui kekalahannya. Zhu Junwen merasa sangat yakin, oke, bos, kamu juga ada di sini dan kalian semua di sini juga telah mendengarnya. Kalau begitu, aku secara resmi mengumumkan bahwa murid-murid dari kelas 12F dapat memesan makanan apapun di lantai 2, sehari makan 3 kali dan pengumuman ini berlaku selama 3 bulan, adapun tentang masalah tagihan, aku akan melunasinya semua. Hahaha, kamu yang bermarga Qin, jangan keras kepala, kata-katamu sudah tidak bisa ditarik lagi. Lebih baik kamu menghitung uang di dalam sakumu dulu sebelum mengambil keputusan. Apakah kalian semua sudah mendengarnya? Saat itu, dia pasti tidak bisa membayarnya dan diam-diam melarikan diri. Zhu Junwen sangat percaya pada penilaiannya sendiri. Bos, hitunglah berapa harganya. Qin Lang berbalik dan bertanya demikian. Totalnya 713.000 yuan. Jawab bos kantin setelah menghitungnya dengan cepat. 710.000 yuan. Zhu Junwen berkata dengan nada menghina, apakah kamu punya uang 710.000 yuan? Dari segi ekspresinya, sepertinya sedang bertanya, apakah buruh kasar masih berhak punya istri? Buk. Selembar kartu bank langsung terlempar keluar. Gesek. Qin Lang menatap Zhu Junwen sambil menyeringai. Zhu Junwen tercengang. Kemudian, dia langsung berteriak. Kamu masih berani berpura-pura? Apakah kamu pikir bahwa kamu bisa menipu semua orang setelah mengeluarkan selembar kartu bank? Apakah kamu ingin menakut-nakutiku? Zhu Junwen menyeringai, gesek. Bos kantin di sana mengambil kartu bank itu dan menggeseknya secara langsung, kemudian selembar struk kecil keluar. Zhu Junwen sangat terkejut, lalu dia segera mengambil struk kecil itu dan melihatnya dengan cermat. Sungguh, 710.000 yuan. Zhu Junwen masih tidak percaya, dia ingat dengan jelas bahwa Qin Lang bahkan tidak sanggup untuk makan, dari mana uang itu berasal. Tidak mungkin. Bukannya Qin Lang masih bekerja di luar untuk mengumpulkan uang kuliahnya. Ini baru saja beberapa hari setelah wisuda. Bukannya dia baru saja mendengar dari teman kuliahnya berkata bahwa Qin Lang menjadi satpam. Zhu Junwen merasa sedikit pusing. Hei, Guru Zhu, kamu jangan kaget, saatnya adalah giliranmu. Bos, hitunglah. Berapa total biaya untuk 800 orang? Tanya Chen Mingliang secara tiba-tiba. Sudah kuhitung, totalnya 21,6 juta yuan. Bos kantin itu menatap Zhu Junwen. Bab 414.
Musuh publik, 21,6 juta yuan. Su Junwen sama sekali tidak memiliki persiapan mental ini. Mungkin saja uang ratusan ribu yuan sepele baginya, tetapi lebih dari 20 juta yuan adalah jumlah uang yang sangat besar baginya. Seorang pria juga tidak bisa menarik kembali kata-katanya, bukan? Su Junwen benar-benar merasa akan diare, karena uang 20 juta yuan ini bukanlah investasi, melainkan uang itu diberi secara cuma-cuma. Bayarlah. Qin Lang mengangkat alis matanya dan berkata demikian sambil menyeringai. Ada apa, Tuan Muda Zhu? Apakah kamu ingin menyesalinya? Kata Chen Mingliang sambil menyeringai. Su Junwen menjadi tercengang. Sebelum menghitung uang, dia yakin bahwa Qin Lang tidak punya uang, sehingga dia hanya membuka mulut untuk berbicara besar. Setelah hal itu menjadi kenyataan, esensi dari masalah itu sudah benar-benar berubah. Dia memang bisa mengeluarkan uang 21,6 juta yuan, tetapi itu adalah sebagian besar dari asetnya. Beberapa asetnya adalah properti dan perhiasan. Jika dikonversi menjadi uang tunai, itu baru lebih dari 20 juta yuan, yang juga berarti bahwa dia tidak bisa mengeluarkan begitu banyak uang sekarang. Sial. Su Junwen menjadi panik dan pemikiran dari lubuk hatinya sudah terungkap. Apakah kamu pikir aku bodoh? Apakah aku rela untuk membuang uang 21,6 juta yuan ini? Su Junwen memang telah menyesalinya dan wajahnya memerah untuk sesaat. Setelah kata-kata ini diucapkan, seluruh restoran berdengung dan semua orang sedang melihatnya. Qin Lang tidak mengatakan apapun. Chen Mingliang, putra dari pemimpin tertinggi pertama di daerah Fengzhou, melompat ke atas meja makan, lalu dia menunjuk ke arah Su Junwen dan mengutuknya. Bah, Su Junwen, apakah kamu sedang bercanda? Yang paling aku anggap remeh adalah orang yang berpura-pura seperti kamu. Apakah tujuanmu memanggil lebih dari 800 orang untuk membiarkan semua orang melihatmu bercanda? Kata-kata ini cukup kasar dan liar, yang membuat Su Junwen dimarahi sampai wajahnya merah dan pucat. Lagi pula, dia sudah dewasa, apalagi dia juga bertanggung jawab di bidang kesiswaan. Wajahnya yang merah sudah hampir menjadi wajah babi. Benar, Guru Zhu, ayahku bilang bahwa seorang pria harus melakukan apa yang dia katakan, atau tidak jangan banyak bicara. Kamu menantang Guru Qin di depan kami semua dan sekarang Guru Qin sudah membayarnya, bagaimana denganmu? Apakah kamu masih seorang pria? Zhao Xing juga mengejek Su Junwen dengan begitu saja. Tidak ada kata-kata yang kotor di dalam kalimatnya, tetapi itu membawa sifat yang mematikan. Benar, untuk apa kamu berpura-pura jika tidak punya uang? Seorang murid dari kelas lainnya juga merasa sedikit tidak senang. Tercengang sampai bodoh, bukan? Kata-katanya semua tidak nyata. Seorang murid dari kelas 12F yang memiliki aset keluarga sekitar 20 miliar yuan mengutuk Su Junwen. Dia adalah seorang guru, apalagi wakabidang kesiswaan. Jika murid biasa yang melakukan hal seperti ini, aku benar-benar akan meninjunya. Kerumunan dari kelas 12 sangat bersemangat. Jujur saja, ini bukan masalah makan atau tidak. Kuncinya adalah tidak menepati janjinya di depan umum. Ketika semua orang percaya bahwa dia benar-benar komitmen untuk bertindak, dia malah mengingkari janjinya, tentu saja akan membangkitkan kemarahan publik. Seluruh lantai 2 penuh dengan suara omelan, seperti sebuah pertemuan kritik. Saat ini, Liu Susheng mungkin saja sudah tidak bisa mendengarnya lagi di dalam tempat yang gelap. Kemudian dia keluar dan membela Su Junwen. Tenang. Tenang. Kalian sembarang. Apakah ada murid yang seperti kalian untuk berbicara dengan Guru Zhu? Ada hal yang mendesak dari kepala sekolah. Ikuti aku pergi sekarang. Qin Lang menyeringai, tetapi dia juga tidak menghentikannya. Tak terduga bahwa saat ini, Chen Mingliang tiba-tiba mengangkat sebuah kursi dan melemparkannya langsung ke arah kedua orang itu yang hendak berbalik untuk pergi. Dengan suara duar, kursi itu jatuh di belakang kepala mereka dan hampir saja tewas di tempat. Liu Susheng memeluk kepalanya dan membungkuk, sedangkan Su Junwen menahan rasa sakitnya.
lalu dia menoleh dan berteriak dengan suara yang serak. Siapa? Siapa yang melakukannya? Keluar sekarang. Perang rakyat telah dimulai, kemudian sepiring yang penuh makanan dilemparkan ke tubuh Zhu Junwen dengan sudut yang tepat, yang membuat tubuh Zhu Junwen langsung dibanjiri oleh sup dan makanan. Selanjutnya, roti kukus, mie kering, mie goreng, telur, tomat dan timun dilemparkan ke arah mereka secara bersamaan. Zhu Junwen dan Liu Susheng memeluk kepala mereka seperti seekor anjing yang sedang berduka. Bah, bajingan, pembohong besar, apa-apaan mereka ini, sungguh memalukan bagi Hua Jie. Apakah dekan bidang kesiswaan kita memiliki kualitas yang seperti ini? Sungguh, pecundang, kita jauh lebih bisa dipercaya daripada dia. Brengsek, ada berbagai macam kutukan di kantin, kemudian hal ini sudah menyebar ke seluruh sekolah dalam waktu sekejap. Guru Qin, orang itu sungguh menjijikkan. Chen Mingliang menunjukkan ekspresinya yang jijik, kemudian dia telah memikirkan sesuatu dan berkata dengan cemas, apakah kamu juga menyesalinya? Apakah aku terlihat seperti orang itu? Qin Lang tersenyum, lalu mengambil sepiring buah di atas meja dan memakan beberapa potong buah kesukaannya. Kalian semua makanlah di sini untuk ke depannya. Makan gratis selama 3 bulan, tetapi kalian harus ingat untuk hemat. Setelah itu, Qin Lang meletakkan piring buah dan meninggalkan kantin, dan di belakangnya diikuti oleh sekitar 7 atau 8 orang siswa-siswi. Chen Mingliang tercengang. Mereka semua adalah teman sekelasnya di kelas 12F dan tampaknya mereka semua akan memberontak sekaligus. Mingliang, apa yang harus kita lakukan? Setelah Zhao Xing melihat teman sekelasnya yang pergi, dia bertanya kepada Chen Mingliang dengan cemas, tidak tahu, situasinya tidak optimis. Kata Chen Mingliang sambil menghela nafas. Menurutku, lebih baik memanggil bos kemari untuk meninjunya dan semuanya akan terselesaikan. Kata Zhao Xing. Oke, ikuti kata-katamu. Saat ini, suasana hati Chen Mingliang terasa sedikit rumit, tetapi dia masih tidak senang. Zhao Xing mengeluarkan ponselnya dan menelepon bosnya. Di sisi lain, Zhu Junwen sangat marah. Bisa dikatakan bahwa dia sudah hampir gila. Sungguh memalukan, dia sudah benar-benar tidak bisa tinggal di SMP Hua Jie lagi. Qin Lang, aku bermusuhan denganmu. Zhu Junwen mengertakkan giginya, sedangkan Liu Susheng di sampingnya menghela nafas. Para murid di jalan sedang mengkritik mereka. Meskipun mereka tidak bisa mendengarnya, tetapi kesan menghina di dalam tatapan para murid tidak bisa disembunyikan. Ada kesan seperti melihat musuh publik. Sial, aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Zhu Junwen menendang tong sampah di pinggir jalan, yang telah mengejutkan para murid yang lewat. Dasar gila. Para murid itu merendahkan suara mereka dan menatap Zhu Junwen dengan pandangan yang berbeda, namun, Zhu Junwen telah mendengarnya. Dia marah sampai benar-benar ingin memukul murid itu dengan keras, tetapi Liu Susheng telah menyeretnya pergi. Hanya dalam waktu 2 hari, Zhu Junwen dan Liu Susheng telah menjadi lelukon di SMP Hua Jie dan semuanya ini disebabkan oleh Qin Lang. Wakazu, Qin Lang itu sedang menjadi pusat perhatian sekarang. Atau tidak, kita menyingkirkannya terlebih dahulu dan menyerang pinggirannya. Kita menangkap pegangan dari kelas 12F, yang sama dengan menangkap kelemahannya. Liu Susheng itu dikenal sebagai Sersan Zhu Junwen. Cepat katakan. Zhu Junwen menggerutu, ada seorang siswi yang bernama Mak Xiao Xiao di kelas 12F. Dia adalah bos putri di Hua Jie. Dia selalu pergi ke asrama putri untuk menagih jatah preman. Mari kita bertindak pada Ma Xiao Xiao itu terlebih dahulu dan kemudian memaksa orang yang bermarga Qin itu. Murid-murid dari kelas 12 selalu bermasalah. Jika sudah bermasalah, itu menjadi tanggung jawab dari wali kelas, bukannya ini sudah mengerjainya sampai parah. Liu Susheng tertawa sinis. Bab 415. Tamparan dari bos. Oke, ikuti kata-katamu. Sebelumnya, kita tidak berani menyentuh murid-murid dari kelas 12F,
tetapi sekarang situasinya sudah berbeda. Mari kita tangkap Ma Xiao Xiao dulu, jangan beritahu orang tuanya, carilah Qinlang dan lihatlah bagaimana dengan penjelasannya saat itu. Tanda seru. Kata Zhu Junfen dengan getir, dia adalah waka bidang kesiswaan, bukannya dia sudah bisa menggunakan kekuatannya sekarang. Wali kelas awalnya harus bersikap sopan kepada waka bidang kesiswaan. Saat ini, kita harus mengajari Qinlang tentang bagaimana cara menjadi wali kelas. Liu Susheng meraung dengan suara rendah. Mari kita mulai pada malam hari ini. Zhu Junwen dan Liu Susheng berpendapat sama. Setelah menjelang akhir kelas, Zhao Xing mengguncang ponselnya di depan Chen Mingliang dan berkata dengan penuh semangat, "Bos akan membawa orang ke sini segera, Qinlang akan jatuh sial." Chen Mingliang tertawa, "Begitu cepat, tetapi bagaimana jika mereka tidak bisa masuk sekolah?" "Bukannya aku sedang bertanya padamu." Zhao Xing menggaruk kepalanya. "Ketua kelas, kamu bodoh. Setelah kamu sendiri mencari masalah di luar sekolah, secara alami ada orang yang melaporkannya kepada Qinlang. Dia pasti akan keluar untuk menyelesaikannya. Saat itu, kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Oke, kuncinya adalah Qinlang juga tidak akan curiga pada kita saat itu." Zhao Xing tertawa bahagia, segera, kelas sudah selesai dan semua orang berjalan keluar sambil melakukan sesuatu. Saat ini, ponsel Qinlang sudah berdering. "Guru Qin, murid dari kelas 12F sudah mencari masalah di luar sekolah. Keluarlah untuk melihatnya." Itu adalah panggilan dari Liang Liyun. "Oke, aku akan segera pergi." Qinlang sedikit mengernyit, tetapi dia segera turun ke bawah. Ketika berjalan ke posisi satpam sana, kebetulan saja Qinlang melihat Zhao Xing yang sedang dikritik oleh Zhu Junwen. Begitu Qinlang muncul, Zhao Xing menoleh kepalanya ke arah Qinlang. "Guru Qin, lihatlah muridmu ini." Zhu Junwen awalnya sudah berencana untuk menangkap Ma Xiao Xiao pada malam hari ini, tetapi akibatnya bahwa satpam meneleponnya dan berkata bahwa mobilnya telah dihancurkan oleh satu murid. Zhu Junwen segera bergegas keluar, hanya terlihat 3 pecahan kaca di mobilnya dan 2 bannya yang bocor. Apalagi Zhao Xing juga kencing di dalam mobil, sedangkan Zhao Xing masih bergelantungan di depan mobil, seolah-olah sedang menunggu orang untuk menangkapnya. Zhu Junwen sudah memiliki niat untuk mencekik Zhao Xing, tetapi dia juga bisa memanfaatkan hal ini untuk memperbaiki Qinlang, bukan? "Oke, Guru Zhu, aku sudah tahu dengan situasinya, kamu bisa pergi terlebih dahulu, aku akan mendidiknya dengan baik," kata Qinlang. Zhu Junwen hampir saja memuntahkan seteguk darah ke dinding. "Aku masih belum mengatakan apapun dan kamu sudah tahu, bukan? Kamu ini." Sungguh. Saat ini, ponselnya terus berdering. Dia segera menahannya dan berlari ke arah asrama. Poin kuncinya adalah menangkap Ma Xiao Xiao pada malam hari ini, atau tidak Zhu Junwen dan Qinlang tidak akan pernah selesai. "Oke. Aku berharap kamu bisa memberiku jawaban yang memuaskan." Setelah Zhu Junwen melontarkan satu kalimat, dia bergegas pergi dengan terburu-buru. Qinlang menatap Zhao Xing. Zhao Xing berpura-pura menundukkan kepalanya dan berpikir bahwa Qinlang pasti akan menegurnya dengan kejam, bukannya? Wali kelas seperti itu selalu ada sesuatu kata untuk diucapkan, namun, itu bukanlah masalah besar. Setelah sesaat, bosnya akan datang untuk memukulinya dengan kejam dan semuanya akan terselesaikan. Tetapi, sudahlah, kamu pergilah. Qinlang tiba-tiba melontarkan kalimat yang seperti itu yang membuat Zhao Xing tercengang. "Apakah kamu tidak memarahiku? Untuk apa aku memarahimu? Seberapa besar masalahnya?" Qinlang juga merasa aneh, apa yang dimaksud oleh Zhao Xing. Dia telah membunuh orang dan lelukon semacam ini hanyalah sepele di mata Qinlang. "Bukannya kamu baru saja berkata bahwa ingin mendidikku?" tanya Zhao Xing. "Oh, hampir saja lupa, aku beritahu kamu, saat kamu menghancurkan kaca mobil orang ke depannya, jangan menghadapi orang lain, kamu harus melakukannya secara diam-diam, mengerti?" Zhao Xing tercengang sesaat. Guru ini sedikit tidak masuk akal. Namun,
Jika wali kelas tidak menegurnya dan bosnya masih belum datang, apa yang harus dia lakukan? Awalnya, menerima teguran adalah cara yang paling terbaik untuk menunda waktu. Kalau begitu apakah kamu tidak tanya mengapa aku menghancurkan mobil Zhu Junwen, sedangkan ada banyak mobil yang diparkir di sini, tanya Zhao Xing. Oke, katakanlah. Qin Lang tampaknya tidak tertarik, karena dia selalu menggoda gadis-gadis di dalam kelas dan aku telah melihatnya beberapa kali. Kring kring kring, ponsel Qin Lang berdering lagi. Guru Qin, murid dari kelas 12 bermasalah lagi. Kali ini terjadi di asrama putri dan sedang berjalan menuju ruangan kantor kepala sekolah. Terdengar lagi suara Liang Liyun di dalam panggilan, kemudian, kepala sekolah juga meneleponnya. Setelah Qin Lang meneleponnya, dia langsung mematikan kedua panggilan itu. Kehidupan yang demikian benar-benar cukup menjengkelkan. Kemudian, Qin Lang langsung berbalik dan bergegas. Guru Qin, kamu tidak bisa pergi. Zhao Xing menjadi cemas. Dia malah meminta Qin Lang untuk mendidik dirinya sendiri, karena bosnya akan segera tiba. Hah, aku akan memberitahumu nantinya, aku sekarang masih ada hal lainnya, kamu pergilah dulu. Setelah Qin Lang selesai berbicara, dia buru-buru berjalan ke ruangan kantor kepala sekolah. Kurang dari 2 menit setelah Qin Lang pergi, ponsel Zhao Xing telah berdering. Bos, apakah kamu sudah sampai? Zhao Xing segera bergegas keluar. Saat ini, ada seorang pria berjaket hitam turun dari mobil di seberang. Dia masih mengenakan kacamata hitam di malam harinya. Ada 8 atau 9 orang yang berdiri di belakangnya. Di mana orang yang kamu katakan itu? Tanya pria berjaket hitam itu dengan dingin. Dia sudah pergi. Ambil uang. Pria berjaket hitam itu mulai meminta uang. Masih belum, Pak. Sebuah tamparan melayang ke wajah Zhao Xing dengan keras. Belum apa-apaan. Apa hubungannya denganku jika dia sudah pergi? Pria berjaket hitam itu menyeringai. Zhao Xing menundukkan kepalanya dan mengeluarkan uang sekitar 10.000 yuan. Pria berjaket hitam itu menghitung uangnya. Sial. Apakah kamu menganggap kami sebagai pengemis? Pak, sebuah tamparan melayang lagi ke wajah Zhao Xing, yang membuat mata Zhao Xing muncul bintang-bintang. Tetapi bos, bukannya kita sudah sepakat? Cui. Pria berjaket hitam itu membuang ludahnya ke wajah Zhao Xing. Apakah kamu mengerti dengan aturannya? Atau tidak? Aku bawa 9 orang kemari. Sedangkan kamu hanya memberi uang 10.000 yuan saja bukan? Pria berjaket hitam itu menatap Zhao Xing dengan marah. Kalau begitu berapa banyak uang yang kamu inginkan? Tanya Zhao Xing sambil menutupi wajahnya. 50.000 yuan. Atau tidak aku akan membunuhmu. Kata pria berjaket hitam itu. Sambil menyeringai, oke, bos, bisakah aku mentransfernya padamu besok? Zhao Xing menundukkan kepalanya. Dia tidak berani berkata lebih banyak, agar tidak ditampar lagi. Bisa apa-apaan. Bawa dia pergi. Pria berjaket hitam itu menyeringai, kemudian orang-orang di belakangnya segera menangkap Zhao Xing dan memasukkannya ke dalam mobil. Hubungi gadis-gadis di kelasmu dan minta mereka keluar untuk bermain. Tentu saja kamu juga tidak perlu memberi uang lagi, kata pria berjaket hitam itu. Tetapi bos, bagaimana bisa ini? Zhao Xing sedikit bingung. Apa-apaan bisa atau tidak? Pria berjaket hitam itu mengangkat tangannya dan hendak menamparkan Zhao Xing lagi, tetapi setelah dia berpikir sesaat, dia berkata, aku lihat bahwa hanya ada sedikit gadis di dalam tempat kami. Aku meminta mereka datang hanya menjadi penampilan saja. Mereka juga tidak perlu melakukan hal apapun, kamu tenang saja. Apakah benar-benar tidak melakukan hal apapun, bos? Tanya Zhao Xing. Apalagi yang bisa terjadi, aku sendiri yang menjaga tempat ini. Aku menjamin bahwa tidak akan terjadi apapun, mereka datang hanya sebagai penampilan saja.